Islam itu mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Donditan, Taurat Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini, Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Donditan. Loh. Oh bukan. Jadi sebentar, Bu. Ya. Marilah kita. Bentar dulu. Iya, saya tahu. Ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Donditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun, tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, begitu caranya. Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya kami salahkan kepada kitab kami. Lebih baik kita ini ajarkan Al-Quran kepada saya. Nggak boleh diancam, nggak boleh larang-larang, nggak boleh. Ini nanti saya ajarkan dulu Tadi Pak Ucup udah bilang logi. Bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita menganggap semangat 45 bukan ribut, semangat 45. Karena saya jawab nanti. Karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ajarkanlah Al-Quran. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya. Yahudi punya kitab juga beda sama Beda. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya jawab tadi. Jadi ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan bolak-balik Alkitab karena Alkitab ini palsu. Saya final. Iya, palsu ini. Dan sudah hilang yang aslinya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini kepada orang lain mau terima. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Seperti tadi kan dalam hati saya gatal kemudian mendengarnya karena tidak cocok. Yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Matius, Injil itu orang Kristen. Tapi kenapa Ibu ngotot mengajarkan Alkitab kepada saya? Ibu bilang yang berhak mengajarkan Al-Quran adalah Islam. Yang berhak mengajarkan Alkitab adalah orang Kristen. Ibu kan Islam. Kenapa mengajarkan Alkitab kepada saya? Kenapa juga Kainama ini ngotot harus mengajarkan Alkitab kepada kami? Gimana sih para ustadz-ustadz ini? Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah saksikan bersama. Dan untuk Bapak ini saya apresiasi teman-teman sekalian keberanian dia untuk menghadapi Ustaz Kainama, Ipung Atria dan juga si perempuan tadi teman-teman sekalian. Ini sangat jelas ya bahwa selama ini kan yang diajarkan oleh Ustaz Kainama dan Ipung Atria adalah Alkitab, padahal mereka adalah Islam. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak yang Kristen tadi, bahwasanya kalau memang orang Islam mau mengajarkan Islam harusnya menggunakan Al-Quran, jangan menggunakan Alkitab. Kalau orang Kristen mengajarkan Kristen kepada orang lain harus menggunakan Alkitab. Kan harusnya masing-masing. Nah, ini yang tidak tahu malu teman sekalian, bahwa mereka ini selalu menggunakan Alkitab untuk memualafkan orang lain. Padahal selama ini mereka katakan Alkitab sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Contoh ya, misalnya ada video Ustaz Kainama di kalangan ustadz-ustadz dan ada ulama begitu ya. Sampai ulamanya nanti itu nangis-nangis begitu. Ketika membaca Yesaya 29 ayat yang ke-12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia berkatakan aku tidak bisa membaca. Ketika diberikan kepada orang yang bisa membaca, baiklah baca ini, lalu dia katakan aku tidak bisa membaca karena kitab itu termaterai. Nah, teman-teman sekalian, dia mengklaim bahwa ini adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Sampai ustadznya menangis-nangis ya. Tan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad? Ya, mari kita baca. Oke. Silakan dibaca.
Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana al-Qari. Itu membuat ya semestinya. Teman-teman, mereka hanya mengutip ayat 12. Tapi mereka tidak mau membaca ayat 13-nya. Sementara kalau kita membaca misalnya Yesaya 29 ini teman-teman sekalian, ayat yang ke-13-nya, ya dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini, nah kalau ganti bangsa menjadi Muhammad, ini rancu. Dan pasti mereka tersinggung, bisa jadi mereka laporkan ke polisi. Ini kalau kita ganti bangsa menjadi Muhammad, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bayangkan, kalau kita ganti bangsa, karena ini kan berbicara tentang bangsa yang buta. Perikopnya dari ayat yang ke-9. Ya. Nah, Kainama itu hanya membaca ayat 12 ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan ini katanya cocok kepada Muhammad ketika menerima wahyu daripada Jibril di Goa Hiro. Sampai ulamanya itu nangis-nangis kawan-kawan. Ya. Mau dikibulin oleh Ustaz Kainama. Dan saya kira inilah yang mau dilakukan oleh Ustaz Kainama, Ipung Atria dan rekan-rekannya kepada seorang bapak yang Kristen tadi. Tapi tidak mampan. Ternyata bukan cupu. Ya. Tapi suhu. Ngeri memang teman sekalian ya. Nah kalau mereka memaksakan ini, ya seperti dilakukan oleh Ustaz Kainama, ini mereka rancu sekali. Ya. Mereka mencoba cari-cari kata yang berkaitan dengan Muhammad sedikit. Itu mereka heboh-hebohkan. Hampir seluruh nanti itu umat Islam itu alhamdulillah amin ya Rob. Ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Mereka kemudian bahagia mencari-cari ayat-ayat yang cocok daripada Alkitab untuk nabi mereka. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita respect terhadap pria yang luar biasa tadi dan tentu saja dia itu adalah orang yang kuat imannya dalam keyakinannya teman-teman ya. Nah, kita lihat bagaimana visi misi dari seorang para mualaf ini teman-teman ya, khususnya Ustadz Kainama, dan tidak tertutup kemungkinan juga para teman-temannya seperti Ustadz Ipung Atria dan juga ada Donditan dan bahkan kawan-kawan mereka lainnya yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta, mantan misionaris dan lain sebagainya. Dan hampir setiap hari pekerjaan mereka itu membahas tentang ayat Alkitab. Nah teman-teman, pada kali ini mereka mengundang salah seorang pria yang mungkin mereka menganggap awalnya ini imannya tidak kuat. Tetapi ya ketika dia sampai di hadapan mereka, Ustadz Kainama dan Ibu Angtria, dia memberikan nasihat kepada mereka. Artinya nasihat apa yang dimaksud di situ? Kamu bahaslah kitab sucimu. Kalau kamu memberitakan tentang keyakinanmu, kebenaran keyakinanmu, maka yang harus kamu ceritakan kepada saya adalah isi kitab sucimu, bukan isi kitab suci saya. Nah teman-teman, dan memang itu adalah strategi dari para mualaf untuk memanggil atau mengundang bintang tamunya itu adalah orang-orang awam teman-teman ya, jemaat-jemaat biasa yang mungkin tidak terlalu dalam pengetahuannya, pemahamannya tentang kebenaran Alkitab. Nah teman-teman, untung saja teman-teman, ini untungnya, untung saja seorang pria tadi tidak melemparkan
Alkitab itu ke muka Ustadz Kainama ya, yang selama ini luar biasa dia memfitnah kekristenan teman-teman, menghujat Kristen, bahkan dia katakan Yesus itu adalah Lucifer, dan juga bahkan dia berkata bahwa yang menghamili Maria itu adalah Roh Kudus, ada hubungan seperti suami istri. Nah teman-teman, itu fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh Ustadz Kainama selama ini teman-teman ya. Tetapi puji Tuhan, kita respect dengan pria tadi, luar biasa imannya, cukup kokoh dan kuat, dan benar apa yang dia sampaikan bahwa kalau mereka mengabarkan atau berdakwah harusnya isi kitab suci mereka, bukan malah Alkitab Kristen yang selama ini mereka anggap itu sebagai palsu lah. Mereka mengklaim itu sebagai palsu, tetapi mereka menggunakannya teman-teman untuk memutarbalikkan isinya, untuk menipu kaum-kaum awam itu teman-teman. Jadi bagi kita Kristen, hati-hati, waspada apabila mereka mengundang kalian datang ke studio mereka teman-teman ya. Nah jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.